Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ithaful Uqul di Syarhi Salasatil Usul, dan pada pertemuan terakhir kita sudah mulai mengawali pembahasan seputar masalah tawakal ya, dan makna tawakal secara istilah itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu i'timadul qalbi Allah Ta'ala fi jalbin naf'i badaf'id dharri. Tawakal itu adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menggapai kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Dan tawakal itu tidak menafikan sebab-sebab yang disyariatkan, bahkan justru hal tersebut mencocoki antara antara tawakal tersebut dengan akhdul asbab, mengambil sebab ya. Juga di dalam pertemuan yang lalu beliau menyebutkan tentang pembahasan seputar tawakal ini kaitannya dengan seekor burung ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khisaman wa taruhu bitanan. Andaikan benar-benar kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia pagi dalam keadaan lapar, bepergian dalam keadaan berangkat dari sarangnya itu lapar, kemudian sore dalam keadaan sudah kenyang ya. Perutnya penuh ya, tonannya itu kenyang, perutnya penuh ya. Kemudian dalil yang disebutkan di dalam kitab ini, Syekh mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian itu bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini ya datang di bagian akhir dari hiwar ya, ataupun jawaban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya ya. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan Nabi Musa merintahkan ya qaumi udkhulul ardul muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang disucikan, yang memang Allah telah menetapkan negeri tersebut untuk kalian, yaitu negeri Palestina ya, Baitul Maqdis. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalamnya itu ada istilahnya orang yang kejam ya, ataupun penguasa yang kejam ya. Ada kaum yang kejam ya. Dan akhir apa yang mereka ucapkan, justru mereka tidak punya sopan santun kepada Nabi Musa ya, karena mereka mengatakan fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Justru mereka mengatakan pergilah kamu dan Rabbmu wahai Musa, dan berjuanglah
berperanglah kalian, apa berjuanglah kalian berdua, sesungguhnya kami di sini akan duduk-duduk saja. Nah, ini sifat dari Bani Israel itu seperti ini. Sebelumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka dibawa oleh Nabi Musa untuk masuk ke tanah Baitul Maqdis, ya, tanah yang disucikan. Sudah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan mujizat kepada Nabi Musa, tapi mereka juga nggak bisa mengambil pelajaran. Justru kemudian berkata tidak sopan. Maknanya mereka mengatakan la yumkinu anadhaba, tidak mungkin kami itu pergi, ya, untuk memasuki kota tersebut berjihad, ya. Maka ifa ta'muruna anadkhuluha wa fiha man fiha minal jabbarin idhab anta wa rabbuka faqatila. Tidak mungkin kami yang pergi. Bagaimana engkau merintahkan untuk kami itu masuk ke dalam kota tersebut, sementara di dalamnya ada orang yang berkuasa lagi kejam. Ada kaum yang mereka kejam, gitu. Maka kamu saja, pergilah kamu wahai Musa dan Rabbmu, faqatila, maka berjuanglah kalian berdua. Ya. Seperti ini merupakan bentuk jawaban yang berada pada puncak kasar, ya. Hadza radun fi goyatil jalafah wasuil adab. Ya, ini merupakan jawaban bantahan yang tidak sopan lagi, kasar, dan merupakan adab yang jelek, ya. Ya. Maka di situ ada dua orang laki-laki, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman yang berusaha untuk mengingatkannya. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi intinya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan fa'ambara rajulani minal mu'minina minal uqala al-aqyas. Maka ada dua orang laki-laki dari kalangan orang yang beriman, dari orang-orang yang berakal, lagi cerdik, ya. Itu kemudian berusaha mengendalikan mereka, berusaha agar supaya mereka itu tidak berterusan di dalam adab yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihima udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki dari kalangan orang-orang yang mereka takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada keduanya. Perkataan dua laki-laki itu apa? Udkhulu alaihimul baba, masuklah kalian itu ke pintu kota tersebut, ya, pintu-pintu kota tersebut. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian itu sudah masuk, maka kalian itu pasti akan menang. Kalian itu pasti akan menang. Jadi udah dijanjikan gitu loh, kemenangan tersebut. Tapi memang Yahudi itu seperti itu, ya, penakut mereka. Sudah ditampakkan mukjizat seperti itu aja masih berlaku tidak sopan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka memang kaum yang tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Kemudian disebutkan di sini ma'alallahi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maknanya apa di sini? Ya khudu bisabab, ambillah sebab, ya. Wadkhulul baba alaihim, dan masuklah kalian itu ke pintu-pintu kota yang telah dikuasai mereka, ya.
ya, pintu-pintu kota untuk kemudian kalian mengalahkan orang-orang yang di dalamnya, artinya berjihad gitu. Kama amarakum nabiyukum ukola, sebagaimana nabi kalian ya, nabi kalian itu telah memerintahkannya ya. Kemudian dikatakan Ina ahadahuma Yusa ibnu Nun. Dikatakan bahwa salah satu dari dua laki-laki tersebut Yusa bin Nun. Ya, Yusa bin Nun. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan ungduru ilal aqal. Qala udkhulu kama amarakum nabiyukum. Lihatlah kepada orang yang punya akal ini. Dia mengatakan masuklah kalian sebagaimana nabi kalian telah memerintahkannya. Kemudian watawakkalu 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama adalik, bersama dengan itu apa? If'alus sabab. Ya. Lakukanlah sebab-sebab. Ya, ma amartum bihi. Ya. Suatu sebab yang mana kalian itulah atau umirtum bihi, bagaimana kalian telah diperintahkan dengannya. Tentunya ma'at tawakkuli 'ala Allah taala, disertai dengan tawakal kepada Allah. Sehingga justru di sini kalau kita lihat wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, itu kan sebenarnya disampaikan setelah apa? Perintah untuk masuk ke dalam kota tersebut, berjihad gitu loh. Memerangi kaum yang dolim yang ada di kota tersebut. Berarti di sini menunjukkan bahwa tawakal itu tidak menafikan sebab, justru mengambil sebab itu bagian dari tawakal. Makanya kalau orang dia mengatakan tawakal tapi nggak ngambil sebab, itu orang pemalas itu. Ya, orang pemalas, orang yang panjang akal, angan-angannya saja. Ya. Nah, wahadil ayah ji'a biha tadkiron lana. Fafiha bil idhafah ilal amri bitawakul wa anahu syartun fil iman wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atahdzir min suluki maslakil mukadzibin, misal mislu Bani Israel ma'am Musa, kama fi siyaqi tasliyatun Nabi alaihi salatu wassalam wa nahu laisa bida'an minal mursalin alladzina rudda qauluhum. Nah, di dalam ayat ini ya, didatangkan dengan ayat ini sebagai bentuk peringatan untuk kita ya, dan di dalamnya ya berkaitan dengan perintah untuk bertawakal ya. Ya. Dikaitkan dengan perintah untuk bertawakal. Bahwasanya tawakal itu syarat di dalam keimanan. Sebagaimana Allah menjelaskan, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jikalau kalian orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada pula bentuk peringatan ya untuk menempuh jalan orang-orang yang mendustakan, berbuat dusta ya. Semisal Bani Israel terhadap Nabi Musa. Sebagaimana di dalam konteks ini itu justru tasliyatun Nabi alaihi salatu wasallam, ada bentuk hiburan Nabi alaihi salatu wasallam ya. Nah, kemudian ayat yang lain ya, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh ya.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka tawakal itu sudah mencukupinya. Wa'adallahu lil mutawakkili alaih bi anahu hasbuhu ay kafihi. Barang siapa yang bertawakal, maka dia Allah, ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka tawakal itu sudah mencukupinya. Nah, di sini Allah menjawab, memberikan jawaban, ya, menjanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertawakal kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya, ini saya agak benar-benar ngantuk sekali, jadi saya nggak bisa nyampaikan lebih karena dari pagi tadi ada yang harus dikerjakan, ya. Dikerjakan untuk benahi rumah, ya. Sehingga tenaganya sudah tenaga sisa, ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilur rahbah wal khusu' qauluhu subhanahu wa ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahabah wa kanu lana khashi'in. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dalil dari para rahbah itu berharap, ya. Kemudian rahbah itu takut, ya, takut, khawatir dan semisalnya. Itu juga dalil tentang khusyuk. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya. Semuanya mereka adalah orang-orang yang biasa bersegera di dalam kebaikan, dan mereka biasa menyeru kami dalam keadaan harap dan cemas, harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap kami itu khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Rohbah dan rohbah, ya, rohbah dan rohbah itu mutaqabilani, dua perkara yang saling menyertai, ya. Dan rohbah itu ala tom'u wa doro'ah, ya. Yaitu tomak, ya, keinginan, dan juga doro'ah, ya. Doro'ah itu, ya, sama, permohonan yang sangat, keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan sangat mendoroah. Kemudian rohbah itu adalah al-khauf, takut. Wal khusyuk itu huwa al-khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, khusyuk itulah khudu', ya, dia menundukkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini termasuk kemanfaatan, sehingga dia takut kalau kemadaratan mengenai dirinya atau kemanfaatan itu lewat darinya, ya, sehingga hendak tersebut ditakuti, ya, disertai dengan takdim, pengagungan. Kalau sudah seperti itu, ya mesti dia akan muncul ibadah, gitu. Muncul ibadah kepada zat yang ditakuti disertai dengan pengagungan padanya. Kemudian wahadil ayah fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Itu al-ayah allati qablaha wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Ayat yang sebelumnya itu membahas seputar masalah menghadap kiblat, ya. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu itu keluar,
maka hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang kedua, wahitsu makuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kalian itu berada, maka arahkanlah wajah kalian itu ke arah Masjidil Haram syatrah. Agar supaya tidak ada bagi manusia itu hujah di hadapan kalian, kecuali orang-orang yang mereka berbuat zalim, ya, kecuali orang-orang yang mereka berbuat zalim, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, naam. Dan dimaklumi bahwa manusia itu sebagian mereka ada yang orang Yahudi, ya, yang mereka memang arjafu lama surifan Nabi alaihi salatu wasallam ilal Ka'bah. Mereka itu menakut-nakuti, memberikan kabar hal yang mengkhawatirkan tatkala dipindahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari kiblatnya ke Masjidil Aqsa ke ilal Ka'bah sholat, kepada Ka'bah, ya, untuk sholat, ya. Artinya di sini huwila min baitil maqdisi li sholati ilal Ka'bah. Diharani istilahnya dirubah kiblat tersebut dari Baitul Maqdis untuk sholat ke Ka'bah. Maka mereka mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka di atas kiblat itu? Apa yang memalingkan mereka dari kiblat ke Masjidil Aqsa? Kok kemudian tahu-tahu pindah ke ke arah Masjidil Haram? Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa pada waktu Nabi masih ada di Mekah, ya, itu beliau sholat di Masjidil Haram itu dibikin sejajar dengan Masjidil Aqsa, sehingga kiblatnya itu seperti itu sholatnya, satu arah. Tapi setelah Nabi alaihi salatu wassalam berada di Madinah, memang kiblat itu benar-benar dirubah dari arah barat ke Masjidil Aqsa dan dirubah menjadi ke arah Masjidil Haram. Mereka mengatakan itu walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, ya. Dan hada irjafun, ya. Dan ini adalah bentuk irjab, ya, bentuk irjab, menakut-nakuti, sehingga sampai orang-orang yang hatinya lemah dari kalangan orang munafik itu sakit, ya. Artinya sebelumnya sudah ada penyakit menjadi tambah sakit lagi. Fahadarallahu ta'ala nabiyahu wal mu'minin biqaulihi fala takhshawhum wakhshawni. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya, fala takhshawhum wakhshawni. Takutlah kamu maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Ya. Sehingga di sini mereka memalingkan wajah-wajah mereka ke arah Masjidil Haram, walau wujuhakum syatrul Masjidil Haram haitsuma kuntum. Maka mereka memalingkan wajahnya mereka ke arah Masjidil Haram, di mana saja kalian itu berada. Kenapa? Li'anna hadhihi awamirullahi ta'ala wa awamirullahi ta'ala yukhsa fiha laumatu laim.
ya, laul matu laim abada ya falul insan ma amrullahu ta'ala bihi. Dikarenakan perkara ini termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah tidak perlu untuk kemudian ditakuti untuk menjalankannya. Di dalam menjalankan perintah Allah, ya, tidak perlu ditakuti siapa? Yaitu celaan orang-orang yang mencela selama-lamanya. Kalau sudah perintah Allah, tidak usah dipikir kapan dilaksanakan perintah Allah, sudah, yang lain tidak usah dipikir. Tidak usah takut celaan orang-orang yang mencela, ya. Manusia dia cukup menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian ya, kita tambahkan satu lagi, ya. Afan, ya, benar-benar Afan ini saya benar-benar butuh konsentrasi karena kadang ngantuk kadang, ya. Biasanya saya sempat ada waktu istirahat sebentar. Kalau tadi dari pagi memang tidak ada istirahat, ya. Dan mendesak karena kalau nggak dibenahi, ya bisa membahayakan, ya, bisa membahayakan. Karena tangga itu kalau sudah reot itu kalau naik bisa jatuh, ya. Sehingga tadi mesti diselesaikan. Selesai jam 11, dari jam 8 selesainya jam 11. Nah, habis jam 11 ya murojaah sebentar, jemput, kemudian kajian kali ini. Makanya ini posisi tadi kayaknya nggak begitu ngantuk, tapi pas mulai taklim tadi kerasa sekali, ya. Makanya kita baca saja, tapi insya Allah saya masih bisa konsentrasi gitu. Walaupun kalau ada yang keliru, ya biasa, karena itu ngantuk gitu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilul inabah qauluhu subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dalil inabah firman Allah ta'ala wa anibu, dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang lafaz wa anibu ila rabbikum itu wa aqbilu alaihi bita'ah, hadapkanlah oleh kamu sekalian kepada Allah dengan mentaatinya. Wa aslimulah maknanya, ya. Wa aslimulah itu serahkanlah, berserah dirilah kalian kepadanya. Inabah itu idza ufridat fahiya bimakna al-islam wa bimakna al-iman, lakin idza kurinat bil islam, idza kurinat bil islam idza kurinat bil islam kanat al inabatu bil qalbi wal islamu bil jawarih, ya, bil jawarih bil a'mali dhahirah, ya, mislul iman wal ihsan, ya. Mislu al iman wal islam idza jumi'a bainahuma. Nah, inabah itu apabila disendirikan, ya, tidak digabungkan gitu, maka dia bermakna Islam dan juga bermakna iman. Itu makna inabah. Kalau disendirikan artinya disebutkan inabah saja tanpa ada penyebutan Islam, ya. Namun apabila digandengkan dengan lafaz Islam, inabah itu maknanya adalah apa? Dengan hati, kembali dengan hati. Sementara Islam itu dengan anggota tubuh, bil jawarih, dengan beramal dengan amalan-amalan zahir, ya. Ini mirip dengan lafaz Islam, iman dan Islam. Lafaz Islam dan iman itu kalau disendirikan, ya, iman itu maknanya juga Islam, Islam juga maknanya iman. Tapi kalau disendirikan, ya, itu beda gitu loh, ya, menjadi bermakna berbeda. Iman itu lebih ke makna hati tersebut, ya, al-qalb, ya. Ya, sementara kalau Islam itu
pada jawarih ya. Nah, kemudian ya, sehingga di sini kalau digabungkan keduanya itu menjadi insarafa al imanu ila al i'tiqad ya, yaitu a'malil qulub wal islam ila a'malil jawarih ya. Jadi makna iman itu dia dibawa kepada makna atau dipindahkan kepada makna i'tiqad, yaitu amal hati. Sebenarnya Islam dibawa kepada makna amalan anggota tubuh. Namun wa idzang farada kullu wahidin minhuma syamila al-akhara. Namun apabila disendirikan masing-masing dari keduanya, maka sudah mencakup makna yang lainnya. Sebagaimana sebuah kaidah ya, idat stama'a ing faroda wa idang faroda istama'a ya. Jadi apabila disendirikan maka makna itu menjadi tergabung. Kalau sendirian maka makna yang lain sudah tergabung, tapi kalau digabung maknanya justru maknanya sendiri-sendiri ya. Wasaufa ya'ti li hadza ya bayanun fi mahallihi insyaallah. Dan kelak akan datang untuk perkara ini penjelasan di dalam tempatnya ya, insyaallah. Selesai pembahasan kita di siang ini. Besok kita lanjutkan tentang dalil al-isti'anah. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.